Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lojeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau membahas sesuatu yang cukup penting. Trik ini ya, trik untuk mengakali head nozzle yang kurang tinggi sedikit guys ya. Saya sering banget nemuin head nozzle yang tanggung, yang kurang tinggi sedikit ya. Misal contohnya ini head nozzle bawaan PE NGO yang silver yang harganya cuma 89 ribuan. Ini menurut pengalaman saya nyeting PE ini tuh kurang tinggi sedikit guys. Sekitar 1 mili di up itu udah bisa enak ya. Ini sebenarnya bisa diatasi dengan menggunakan jarum yang klipnya memang bisa disetting. Jadi kita tinggal naikkan klip misal dari tengah naik 1 sampai 2 klip ke atas. Nah, tapi saya ada trik lain guys supaya lebih enak lagi ya. Jadi bikin head nozzle itu jadi lebih tinggi. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita review lagi beberapa head nozzle yang ada di sini ya guys ya. Nah, tinggi head nozzle itu dihitung dari batas penahannya ini ya sampai ke atas bagian dalamnya itu ya. Nah, supaya dia bisa naik lebih tinggi, trik yang paling gampang dari saya adalah memapas bagian ini ya, si batas ini guys. Ini tebalnya lumayan, 1 mili lebih. Kalau kita papas sekitar 1 mili, ini head nozzle bisa lebih tinggi 1 mili. Oh, Bang, apakah bisa? Apakah rawan patah? Apakah PNP kalau setelah dipapas? Nah, saya di sini punya sampel 1. Ini head nozzle yang sebenarnya udah tinggi banget. Ya. Luarnya tinggi, dalamnya tinggi. Ini udah tinggi banget. Cuman waktu saya riset dulu untuk si PWK ini tuh kurang tinggi sedikit guys ya. Jadi masih ada ngeses sedikit banget ya. Kurang lebih kalau saya naikin 1 mili bakal sembuh. Nah, waktu itu saya kepikiran langsung untuk memapas bagian pinggirnya ini guys. Ya, pemapasan ini harus dilakukan dengan baik. Jadi harus dapat hasil yang rata. Ya, ini bisa turun sampai 1 mili guys. Bisa ya dipapas 1 mili akhirnya kan bisa naik 1 mili. 1 mili itu sangat berpengaruh apalagi untuk tinggi bagian dalam ya. Nah, cara memapasnya bagaimana? Saya menggunakan gergaji besi guys. Ya, saya menggunakan gergaji besi. Jadi gergaji besi itu diposisikan seperti memotong. Kayak gini nih. Ini contoh ya. Saya balikin dratnya tapi ini buat contoh aja. Nah, ini head nozzle. Nah, kita gergaji ke arah bawah. Terus aja sekelilingnya sampai rata ya sekelilingnya. Kalau kita mau papas 1 mili ya terus gerus sampai hilang 1 mili guys ya. Itu nanti hasilnya akan lebih tinggi. Nah, tapi ini akan sangat gampang diterapkan ketika kita menggunakan nozzle PE ya. Kalau di karbu PE kita lihat nozzle-nya itu dratnya. Setelah drat itu bagian sininya itu kecil ya. Jadi nggak kayak gini nih. Kalau PWK dia setelah drat itu langsung ada yang ngejelignya ini gede. Nah, rumah mainjitnya gede guys. Kalau pakai nozzle PE dia bisa lebih masuk lagi beberapa drat ya kalau di karbu PWK. Nah, sedangkan kalau pakai nozzle PWK dia bakal mentok dan si head nozzle tidak akan bisa tertekan semua ke atas, yaitu kekurangannya kalau trik ini mau diterapkan di karbu PWK yang menggunakan nozzle PWK ya. Itu kenapa saya sering banget kalau kalian nyimak channel saya itu sering si karbu PWK ini menggunakan nozzle PE, salah satunya untuk mengakali si head nozzle yang seperti tadi guys ya. Nah, sedangkan untuk di karbu PE ini dia karena rumah nozzle-nya dratnya pendek, dia bisa menggunakan nozzle PWK. Jadi walaupun pakai nozzle PWK dia masih bisa menekan sempurna head nozzle yang sudah dipapas pembatasnya tadi sekitar 1 mili guys. Ya, nanti head nozzle akan lebih naik. Efeknya apa? Sekali lagi untuk patokan ya, patokan head nozzle untuk karbu PE kalau ingin menggunakan jarum bawaan PE
ya. By the way, kenapa dari dulu saya selalu menyarankan ganti jarum, karena kalau kita memaksa menggunakan jarum PE, biasanya di RPM tengah, kalau di Satria itu di sekitaran RPM 6000 7000 itu akan ada berbet atau basah guys ya. Itu sudah menjadi ciri khas kalau kita menggunakan jarum PE di motor-motor mesin 4 tak guys ya. Nah, kenapa dari zaman dulu saya paling gampangnya itu selalu ganti jarum dengan head nozzle-nya satu set supaya menghilangkan masalah tersebut. Tapi respon karbu itu akan sedikit jadi berkurang guys ya. Jadi istilahnya itu harus diurut. Ya, walaupun kalau kita menggunakan head nozzle dengan jarum JJH itu memang beda hasilnya. Tapi kalau kita menggunakan head nozzle dengan jarum GL Pro itu dia jadi hilang karakter PE-nya guys ya. Sebenarnya karbu PE ini dia bisa responsif kalau menggunakan jarum bawaannya guys ya. Nah, itu mengapa saya menyarankan setelah riset yang cukup lama, tinggi head nozzle PE itu kurang lebih seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya yang bahas tentang karbu head nozzle karbu PE ya, yang settingan mode ugal. Nah, di video tersebut saya menjelaskan tinggi head nozzle yang bagian dalamnya itu harus rata atau mendekati, boleh di bawah atau di atasnya sedikit dengan dasar karbu ini guys ya, supaya nanti si jarumnya ini pas di RPM yang biasanya berbet dia nggak berbet guys ya. Kelebihan jarum ini dia karena profilnya agresif, bensin itu lebih cepat keluar guys ya. Nah, ini yang membuat PE akan lebih responsif ketika menggunakan jarum bawaannya guys ya. Tapi yaitu harus ada triknya, yaitu dengan mengatur tinggi head nozzle. Nah, kalau yang kurang-kurangnya sedikit kayak ini dinaikin 1 mili dijamin udah enak ini. Nah, trik yang tadi bisa diterapkan guys ya. Sekali lagi akan saya perlihatkan contoh dari head nozzle yang sudah dipapas bagian batasnya guys. Ini untuk perbandingan kita lihat. Yang kanan sudah dipapas, yang kiri belum dipapas. Apakah aman? Aman sekali guys. Ini udah sering saya gunakan di karbu PWK yang ukurannya gede ya, di PWK Scarlett yang ukurannya 34. Dulu saya harus pakai head nozzle ini guys kalau mau enak banget settingannya ya. Jadi benar-benar nggak ada kebasahan di RPM bawah menuju tengahnya. Ini cocok menggunakan head nozzle yang benar-benar tinggi banget. Yang tingginya itu bagian dalamnya ya. Kalau bagian luarnya memang pengaruh, tapi tidak terlalu signifikan seperti penjelasan saya di video sebelumnya. Nah, video kali ini saya hanya ingin membahas ini guys ya. Ini trik yang sebenarnya mungkin banyak yang udah kepikiran, tapi banyak yang ragu-ragu juga mungkin untuk mengeksekusi. Karena apakah bisa, apakah aman, apakah hanya akan merusak akhirnya. Nah, saya tegaskan ini bisa dipakai, aman dipakai, dan tidak menjadi error ya ke karbu, asal pemapasan bagian sininya itu rata guys ya. Di batasnya ini harus rata. Untuk membantu meratakannya nanti kita bisa menggunakan amplas guys ya untuk finishingnya. Menggunakan amplas dengan cara ya kita amplas aja bagaimanapun caranya, atau ya dengan menggunakan gergaji tadi mengeksekusinya itu secara perlahan-lahan ya. Jadi nanti nah kayak gini ya, surut kayak gitu. Jadi mirip ngikir guys, mirip ngegergaji, mirip ngekikir lah kurang lebih. Sisakan kalau mau aman sisanya maksimal segini ya. Nah, ini sisa paling aman guys, dijamin aman ini. Dan saat proses pengencangan nanti jangan menggunakan tenaga yang terlalu luar biasa, yang penting kencang ya. Nanti kalau terlalu luar biasa ini bisa potek juga bisa, walaupun enggak juga sih, pengalaman saya ini enggak pernah rusak ya, walaupun udah setipis ini. Ya oke, mudah-mudahan terbayang maksud dan tujuan video kali ini. Mudah-mudahan juga ada ilmu yang bisa kita ambil manfaatnya. Sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan persilahkan bertanya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya.
klik 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 klik. Bye.